rahasia Allah yang muskil bisa dipecahkan, apalagi menyangkut tentang kelahiran dan kematian. Ya, kita simak terlebih dahulu pemirsa, ini kronologi hilangnya Eril hingga akhirnya ditemukan. Ya, Kamis 26 Mei 2022, Eril berenang di Sungai Are, Bern bersama dengan adiknya dan temannya. Pukul 10 waktu setempat, Eril dikabarkan hilang terseret arus sungai. Saat terseret arus, Eril sempat berteriak minta tolong. Teriakannya terdengar oleh warga di sekitar dan langsung melaporkannya kepada polisi setempat. Ya, Rabu 1 Juni, Ridwan Kamil dan keluarganya menyatakan Eril meninggal dunia. Bahkan Ridwan Kamil beserta istri kembali ke tanah air dan proses pencarian di Swiss dilakukan oleh pihak keluarga yang lain. Ya, Kamis 9 Juni 2022, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa RI untuk Swiss kemudian mengatakan Eril telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ya, jasad Eril ditemukan pada pukul 6.50 pagi waktu setempat dan kepolisian setempat mengkonfirmasi dari hasil DNA bahwa jasad itu adalah almarhum Eril. Ia ditemukan di bendungan Engelhalde Bern sekitar 5 km lebih dari posisi dinyatakan Eril menghilang. Ya, jenazah Eril ditemukan oleh seorang guru SD. Dan Minggu 12 Juni, jenazah Eril tiba di Indonesia. Dan Senin 13 Juni, Eril dimakamkan di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Ya, mungkin saya kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, bahwa doa orang yang mendoakan dalam kepergian seorang muslim ini akan menjadi hal yang bermanfaatkah untuk almarhum? Mengingat bahwa untuk Eril ini ribuan orang ya yang mendoakan, mengantarkan, bagaimana Pak Kiai? Ya, yang pertama tentu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min talatin. Kalau sudah meninggal itu semua amalnya terputus. Yang diantaranya adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan, bukan anaknya. Artinya anak Adam yang mendoakan orang soleh itu menjadi pahala. Dan biasa doa orang yang lebih dari 40 orang itu mustajab. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wafatnya karena tenggelam itu mati syahid. Sekian banyak orang juga mendoakan kepada almarhum Eril. Itu adalah bagian dari tanda-tanda bahwa ia adalah husnul khotimah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sebenarnya bisa diukur orang baik atau tidak baik itu pada saat wafatnya. Ketika saat wafat orang merasa kehilangan, saat wafat orang ikut mendoakan, itu adalah tanda orang baik. Sementara kita bisa melihatlah orang tergetar semua hatinya dan ikut merasa pilu ya, merasa sedih dengan kepergiannya almarhum ini. Apa yang membuat mereka tergetar? Kecuali amal baiknya yang dia berikan dan Allah yang menyayangi. Jadi ketika Allah, ya bahasa kita, yang di langit sayang kepada kita, maka tentunya yang di bumi juga sayang kepada kita. Artinya yang menggetarkan menjadi kita berdoa itu adalah tanda bahwa dia adalah orang baik. Makanya biasanya ketika orang meninggal itu ada persaksian, isyhadu bi annahu min ahlil khair. Saksikan bahwa ia adalah orang baik. Nah, orang-orang yang mendoakan itu adalah saksi, ya, saksi bahwa dia adalah orang baik. Maka sebenarnya sebagai keluarga besar, ya pasti kehilangan perasaannya. Tetapi pada saat yang sama adalah memberi kebahagiaan kepada almarhum, ya kita bisa melihatlah betapa kehilangannya Kang Emil, anak yang dibesarkan, bahasanya tinggal manen lah ya. Baru selesai kuliah, terus dia sudah mulai berkiprah, sudah diharapkan bisa lebih banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, diharapkan betul kalau saya sebagai bapak ya kepada anak-anak. Tapi Allah mengambilnya, ya itulah
pelajaran bagi kita, diuji kesabaran kita. Dan biasanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dilalui dengan sabar itu Allah ingin menaikkan derajatnya orang yang diuji itu. Jadi cara menaikkan pangkat hambanya Allah adalah memberikan musibah. Dan musibah yang turun kepada seorang itu sesuai dengan kadar kemampuannya dan kadar tingkat derajat kemuliaannya. Jadi bisa dibayangkan betapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang paling disayang, orang yang paling dicintai, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi pelajaran dan menjadi tangga untuk menaikkan derajat bagi keluarga Kang Emil tentunya. Nah, bagi kita yang mendoakan ini tanda-tanda bahwa keluarganya adalah keluarga yang baik, khususnya almarhum adalah orang yang baik, sehingga setiap orang digetarkan oleh Allah untuk mencintainya, untuk merasa bersedih, dan semuanya mendoakan kepada almarhum. Oke, baik. Mungkin saya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, ini menjadi hal yang biasa tidak sih dalam ilmu psikologis ketika yang berduka ini adalah Pak Ridwan Kamil dan keluarga gitu, tapi mereka yang tidak punya kisah kehilangan ini juga ikut merasakan kesedihan yang luar biasa gitu. Bahkan mungkin kalau saya membaca beritanya saja udah terenyuh hati saya ini. Seperti apa sih? Ya, ini disebut dengan empati ya. Bagaimana masyarakat kita adalah masyarakat yang religius. Artinya ketika Kang Emil mengalami duka, masyarakat pun merasakan seolah-olah dia mengalami. Itu disebut empati. Jadi masyarakat Jawa Barat saya kira masih memiliki nilai-nilai agamais yang luar biasa, dan ini adalah salah satu bentuk dukungan moral kepada Kang Emil dan keluarga. Untuk itu memang dalam menghadapi kedukaan itu tidak mudah, lagi-lagi memerlukan waktu. Dan yang terpenting adalah sedih, apalagi pilu, kecewa, itu adalah hal yang wajar, normal justru di saat kita berduka. Justru tidak normal kalau ada yang wafat kita tidak ada rasa sedih. Untuk itu ini memerlukan sebuah dukungan dari keluarga. Saya melihat dari Kang Emil ini kenapa begitu besar dukungan masyarakat, karena beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan keluarga. Dan keluarga ini sekarang nilai-nilainya sudah mulai hilang di masyarakat kita. Karena bonding ya, komunikasi, jalan bersama, berbuat acara sosial bersama, itu yang selalu ditunjukkan Kang Emil di media sosialnya. Dan ini menjadi kerinduan bagi masyarakat, bagaimana keluarga-keluarga Indonesia juga bisa memiliki keluarga yang utuh, yang kuat, yang erat, yang komunikatif, ada interaksi yang baik. Ini penting sekali bagi masyarakat kita. Oke, baik. Ini saya akan bacakan terlebih dahulu pemirsa ya, ini postingan terakhir dari Ibu Atalia hari ini 4 jam yang lalu ini saya akan hadirkan kepada Anda. Saya bacakan, melepasmu dengan keikhlasan adalah bentuk cinta tertinggi kami padamu, A. Eril. Semoga A tenang di surga dalam balutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Surga yang digambarkan begitu indah yang merefleksi apa yang disampaikan Ibu Atalia ini kemudian mengusik juga hati saya ya. Izinkan kami memelukmu lagi nanti bila waktunya tiba. Dalam Islam ketika kita sudah kehilangan, tidak bersama lagi di dunia, akankah kita bertemu lagi di akhirat nanti? Pak Kiai, seperti apa? Ya, sebenarnya pertama saya mengapresiasi kepada Bu Atalia ya, yang menyempatkan memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa kehilangan orang yang dicintai tidak berarti kehilangan arah, bahwa orang yang dicintai itu ketika diambil oleh Allah adalah sebuah kebahagiaan. Kemudian ia menyatakan nanti akan memeluknya, artinya bahasa nanti kita akan bertemu pada saat waktunya. Karena yang bisa mempertemukan kita nanti di akhirat itu bukan karena jalinan kekerabatan,
bukan karena keluarga, bukan persaudaraan, tapi yang pertemukan kita adalah keimanan dan amal baiknya. Jadi ketika kita mempunyai frekuensi keimanan yang sama, lalu dalam ajaran Islam itu adalah sesama beriman, kemudian dia punya amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa bertemu. Bisa bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan kaum soleh, dan bahkan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di surga itu pada saat iman dan amalnya sama. Jadi menggambarkan bahwa keimanan yang sama di dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah, suatu saat al-jannatu maswahuma, ya, surga menjadi tempat keduanya, artinya ibu dan anak, anak bapak dan anak, ya, maswahu, mereka semua menjadi satu tempat bersama dengan para sahabat dan orang-orang soleh itu. Jadi amal dan imannya dan punya keyakinan bahwa itu adalah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai, terima kasih banyak. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih Mas Iqbal. Ini mudah-mudahan menjadi ajang refleksi sambil kita terus mendoakan almarhum agar diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga dikuatkan.